Contoh, Al-Ustadz Abu Abdillah Syukri. Beliau seorang ustadz asal Medan yang tinggal di Sangatta. Sepulang belajar dari Yaman tinggal di Sangatta, ya, di Kalimantan situ, mulai merintis pendidikan, kajian-kajian mulai hidup di sana bertahun-tahun, ya, sampai dengan izin Allah punya ma'had. Beliau merintis pondok pesantren. Beliau barakallahu fikum sebagai mudir ma'had dan orang penting dalam yayasannya. Akrab, nggak ada masalah, nggak ada fitnah waktu itu. Masuklah fitnah dimulai dengan adanya COVID-19. Ya. Di saat itu sudah mulai ramai penyikapan-penyikapan di berbagai daerah. Beliau pada awalnya yang tadinya sangat akrab, ya, dengan anak, akrab dengan Ustadz Alfian, juga sering kontak. Tiba-tiba lama nggak ada kontak, ya, nggak ada kontak sama sekali. Al-Ustadz Abu Abdillah Syukri hafizahullah. Sampai sebagian teman, sebagian duat mengira beliau sudah bersama jumhur al-asatidzah. Disangka beliau sudah bersama, tidak lagi bersama ulama. Berjalan waktu, beliau mulai kontak dengan salah satu gurunya, yaitu Syekh Abbas Al-Jaunah. Syekh Abbas guru beliau ketika di Yaman. Ada kontak ketika Syekh Abbas akan datang ke Indonesia. Singkat cerita, Syekh Abbas menasehatin muridnya ini, yaitu Ustaz Syukri. Tafadhal, antum hadiri daurah Imam Al-Muzani, ya, nanti kita jumpa dan seterusnya. Ustaz Syukri sempat bingung nih, hadir daurah Al-Muzani, ya, di MMA. Wah, berat bagi beliau. Dan beliau sudah mengkhawatirkan konsekuensi yang akan datang, yang akan muncul. Tapi karena ini nasihat gurunya, dan tidak ada alasan kenapa saya tidak mau hadir. Daurah masyayikh datang, itu juga salafiyin, ma'had minhajul athar. Apa alasan tidak hadir? Di hari-hari terakhir, beliau tidak sempat mengikuti daurah duat, daurah khusus, ya. Beliau datang berpelukan ini. Mulai di situ dijelaskan oleh masyayikh tentang fitnah ini, dan beliau mulai terbuka, mulai tahu. Subhanallah, belum pulang ke Sangatta sudah mulai ada ancaman-ancaman. Belum pulang ini, ancaman penyikapan. Benar, pulang mulailah ada penyikapan. Mulai ada hajar, pemboikotan. Sampai singkat cerita, beliau tidak lagi diberi kesempatan mengajar. Ya, bukan sembarang ustadz, beliau yang merintis, ya, beliau yang banyak berperan, disikapin dengan berbagai penyikapan. Dikeluarkan dari grup atau diblokir dan seterusnya. Ustaz Syukri berusaha terus mengajak jam'ul kalimah. Ayo ya ikhwan, bersatu, ayo. Tapi semua itu tidak digubris. Rupanya nampaknya ada yang mendesain sikap-sikap ikhwan ini. Ada yang mendesain. Singkat cerita, sampailah sudah upaya demi upaya tidak berhasil. Ketika di bulan November atau 15 Dzulqa'dah, tepatnya kurang lebih masehinya 29 November 2023, datang sejumlah asatidzah jumhur ke Ma'had Jember karena diutus oleh Syekh Bukhari untuk menyampaikan suatu amanah. Sebagian salafin senang, bersyukur, alhamdulillah, mungkin insya Allah bisa bersatu. Ya, nanti ini butuh kisah tersendiri, tapi
Karena itu Ustaz Syukri menyampaikan kepada ana bahwa gimana Ustaz, ana ingin mengajak teman-teman untuk jam'ul kalimah kembali. Bagus. Ana ingin menulis surat ajakan secara terbuka agar ayo lupakan perpecahan ini, tinggalkan. Bagus, fadhal. Mulai beliau menulis. Bukannya surat ajakan itu disambut, jazakallah khair Ustaz, barakallah fiik, ayo kita duduk, ayo kita jumpa lagi. La. Yang terjadi sebaliknya. Keluarlah surat atas nama pengurus di sana, surat pemecatan atau pemberhentian beliau dari mudir ma'had Ibnu Katsir di Sangatta. Dan diberi waktu tidak lebih dari 30 hari untuk segera meninggalkan rumah pondok, rumah para mudarrisin. Diminta dalam waktu 30 hari untuk segera mengosongkan tempat itu. Ya subhanallah, permusuhan luar biasa. Beliau mencoba menulis surat kepada salah satu asatidzah kibar, asatidzah jumhur, yang biasa punya akses ke Sangatta, yang sering dijadikan rujukan oleh ikhwan Sangatta untuk mengambil sikap. Dikirimlah oleh Ustaz Syukri surat, ya Ustaz, saya sudah mengajak teman-teman di situ untuk kembali bersatu, meninggalkan perpecahan, tapi mereka enggak mau. Justru keluarlah surat pemberhentian sebagaimana dilampirkan. Surat pemberhentian ini dan itu. Ternyata juga itu tidak digubris. Jadi memang kesimpulannya bahwa barang siapa yang mencocoki doktrin-doktrin mereka, maka itu adalah saudara kita, teman akrab kita, loyalis kita. Tapi apabila tidak mau menerima doktrin-doktrin, tidak mau menyikapi orang-orang yang disuruh untuk disikapi, maka dia adalah musuh kita. Diboikot, diusir, dikeluarkan dari grup WhatsApp ataukah yang lainnya, dipecat entah anaknya atau istrinya dan yang lainnya. Subhanallah, ini bukan pola tarbiyah salafiyah. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Ghani hafizahullah ta'ala, bahwa tariqat haula alladhina yusammuna indakum bil asatidzah, pola dan cara, metode atau manhaj orang-orang yang di negeri kalian disebut dengan asatidzah dalam menanamkan kebencian dan asabiyah dan permusuhan sama persis dengan caranya ikhwan muslimin. Syekh Abdul Ghani belum dengar kejadian Ustaz Syukri yang ini, belum.